Ya, silakan masuk. Selamat siang, Bu. Siang, silakan duduk. Terima kasih, Bu. Oke. Ya, apa kabarnya Sarvika? Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah baik. Gimana tadi? Ada pelajaran apa di kelas sebelum ini? Tadi ada pelajaran matematika sama bahasa Inggris sih, Bu. Oke, udah 2 mata pelajaran ya yang udah Iya, dijalanin. Bu. Abis isoma ini ada lagi? Habis isoma ini masih ada 1 mata pelajaran lagi, Bu. Oke, masih ada 1 lagi. Semangat ya. Udah sholat sama makan? Udah, Bu. Oh, udah juga. Iya. Kira-kira ada yang mau diceritakan atau kenapa mau kesini? Iya, Bu. Akhir-akhir ini saya tuh kalau mau pulang ke rumah itu kayak ngerasa males gitu, Bu. Karena kayak sekolah udah capek, terus balik ke rumah itu malah tambah pusing gitu, Bu. Oke. Nah, pulang ke rumah tambah pusing ya. Kira-kira nih, pusingnya itu kenapa? Pulang ke rumahnya itu pusing kenapa? Ya pusing aja gitu, Bu, karena kayak setiap kali aku pulang ke rumah gitu kayak orang tua aku tuh lagi berantem gitu, jadi kayak bukannya pulang ke rumah bisa istirahat tapi malah ngelihat mereka berantem gitu, Bu. Oke, oke, oke. Udah. Berarti oke, oke, oke. Berarti masalahnya tuh berantem ya. Jadi bikin pusing. Eh, Sarvika udah tahu permasalahan orang tua Sarvika berantem itu kenapa? Kalau untuk spesifiknya itu sih belum tahu, Bu, tapi kayak kayak pernah selintas ngedenger itu biasanya mereka tuh selalu meributin masalah uang gitu, Bu. Masalah uang aja atau ada masalah lain yang Sarvika tahu? Kalau masalah lain sih nggak tahu, Bu, karena setiap kali saya ngedengar mereka ribut pasti ada yang menjurus ke masalah uang gitu, Bu. Walaupun awalnya itu mereka uh, masalah lain, ngomongin masalah lain, tapi pasti merambetnya ke masalah uang gitu, Bu. Oke. Oke, berarti ujung-ujungnya merembet ke masalah uang ya. Iya, Bu. Eh, boleh diceritakan boleh diceritakan nggak perasaan Sarvika ketika melihat orang tua Sarvika itu ribut itu gimana? Ya yang pastinya sih sedih ya, Bu, karena kayak ini kenapa kok orang tua aku berantem terus gitu, apa kayak aku ngerasa kayak nggak sama kayak orang gitu, Bu. Kayak kok teman-teman aku keluarganya bisa sih harmonis aja gitu, tapi kenapa keluarga aku nggak bisa gitu, Bu. Kayak sedih, kesal, kayak kecewa, itu bercampur aduk sih, Bu. Oke, berarti Sarvika kesal, kecewa, dan kayak nggak nyaman ya dari perlakuan orang tua Sarvika kayak gitu. Oke, baik Sarvika. Ibu mau tahu, Sarvika udah ada cara belum untuk mengatasi kesedihan, kekecewaan, kayak untuk balikin mood lagi itu? Kayak gimana? Kalau untuk ngebalikin mood biar nggak pusing lagi itu sih biasanya Ya, boleh dilanjutkan? ya biasanya kayak ikut organisasi-organisasi sekolah, Bu. Jadi kayak waktu untuk pulang ke rumah itu kan lebih lama gitu, Bu. Jadi kayak menghindari pusing ngelihat orang tua berantem ya gitu, Bu. Oke, berarti Sarvika udah ada cara nih buat 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 balikin moodnya lagi. Nah, berarti Sarvika udah secara mandiri untuk bisa bangkit lagi kayak gitu. Setelah Sarvika ngelakuin hal tadi yang untuk membalikin mood tadi, apa yang Sarvika rasain kayak gitu? Ya yang aku rasain tuh kalau misalnya pas lagi di organisasi itu ya have fun aja gitu, Bu, kayak lupa sama keadaan rumah. Tapi kalau pas udah di rumah Ya, itu apa lanjutin? ya kalau pas udah di rumah tuh kayak ternyata masih gitu, Bu, masih aja kayak masih pusing karena ada aja yang mereka berantem nih, Bu. Oh, nampaknya Sarvika ini mencoba untuk membalikan moodnya itu dengan cara menghindari ya, menghindari permasalahan tersebut. Oke, Ibu, paham. Karena cara tiap orang tuh beda-beda untuk membalikan moodnya. Sarvika nyaman nggak dengan cara tersebut? Kalau dibilang nyaman sih ya kalau lagi di organisasinya sih nyaman-nyaman aja gitu, Bu. Tapi kalau udah
di rumah tuh kayak bingung apa yang harus aku lakuin gitu, karena masih aja kan kayak ngerasa pusing, ngerasa capek setiap kali pulang ke rumah. Jadi kayak masih bingung mau coba cara lain juga gimana caranya gitu Bu. Selain yang Sarpika sebutin tadi, ada nggak cara lain Sarpika buat ngebalikin mood dari permasalahan-permasalahan di rumah tadi? Eh, aku tuh pernah kepikiran Bu mau ngomong gitu sama orang tua, kayak mau nanya gitu, kenapa kalian berantem, kenapa kalian ribut terus, apa sih masalahnya. Mungkin kalau misalnya mereka diskusi sama anak-anak mereka juga mungkin bisa sedikit menjadi penengah gitu, tapi belum bisa memberanikan diri gitu Bu. Aku nggak berani untuk ngomong sama mereka itu karena Ya, ya karena apa ya Bu, aku takut gitu, kayak aku takut kalau aku mau ngomong sama mereka malah aku juga yang dimarahin gitu Bu. oke, boleh Ibu bantu simpulkan ya. Jadi Sarpika ini pusing pulang ke rumah karena di rumah itu ribut terus. Dan Sarpika tuh taunya permasalahan tuh merembet-rembet ke uang kan. Jadinya pecah jadinya suasana di rumah itu tuh pecah dan selalu ribut. Dan Sarpika juga udah mencoba cara-cara untuk membalikan mood, untuk menghilangkan rasa-rasa nggak ke-trigger dari gitu, dari pertengkaran orang tua Sarpika tadi. Tapi ternyata itu tuh cara Sarpika mengembalikan moodnya itu dengan cara menghindari permasalahannya, bukan dengan cara menyelesaikan masalahnya. Jadi ya tuh ya. Oh ya, dan juga Sarpika udah mencoba untuk pengen ngobrol sama orang tua Sarpika, tapi ternyata masih takut ya, masih mungkin ya kita sebagai anak kayak tadi yang ibu bilang kan. Sarpika nggak apa-apa kok untuk coba ngomong sama orang tua Sarpika kayak gitu, atau ajak quality time, ajak makan bareng kayak gitu. Ngomongnya itu yang pasti ya kita sebagai anak tetap harus sopan karena mereka orang tua kita gitu. Dan mungkin kita cukupkan dulu pertemuan kita kali ini. Tapi Sarpika di rumah, ibu pengen Sarpika itu belajar untuk ngobrol sama orang tua Sarpika, untuk bercerita aja, nggak perlu yang kayak gimana-gimana, cerita sama orang tua biar Sarpika juga lebih terbuka dan lebih mengerti kenapa mereka bertengkar, dan mereka juga lebih mengerti Sarpika di rumah. Mungkin besok atau lusa boleh kesini lagi kalau misalkan udah ada jawaban gitu. Misalkan kayak Bu, boleh gak sih Cak itu? Misalkan kayak Bu, ternyata Sarpika bisa loh ngobrol sama orang tua, ternyata emang takut tuh dari diri Sarpika bukan orang tua Sarpika kayak gitu. Dan cara ngobrolnya juga di waktu-waktu yang benar, kayak nunggu orang tuanya santai, jangan nunggu orang tuanya baru pulang kerja gitu atau lagi capek-capeknya. Oke? Ya, kalau langsung simpul ya Cak. Ya baik Bu, Sarpika merasa tenang sudah cerita dulu dia. Baik Bu, terima kasih sudah mendengar keluh kesah Sarpika, karena kayak selama ini mau cerita tapi nggak ada teman cerita, makanya memberanikan diri untuk datang ke ruang BK ini. Terima kasih banyak Bu sudah mendengarkan Sarpika. Semua saran dan masukan dari Ibu akan Sarpika coba lakukan dan akan Sarpika sampaikan lagi di pertemuan selanjutnya bagaimana perkembangannya. Oke, ada lagi nggak yang mau diceritakan atau nanti? Itu sama-sama, Ibu di sini selalu welcome buat kalian-kalian yang mau cerita. Nggak perlu harus ada masalah, mau cerita yang bahagia Bu, aku dapat nilai segini-segini tuh nggak apa-apa untuk datang ke sini. Oke, kira-kira ada lagi nggak yang mau disampaikan atau gimana? Udah cukup Bu. Oke, udah cukup. Kayaknya emang udah jam juga, salah. Kayaknya emang jamnya udah mau masuk juga ya. Nggak apa-apa kalau Sarpika mau kembali ke kelasnya. Baik, terima kasih. Iya, terima kasih.